Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di tanggal 23 Mei 2023, saya akan membawakan sebuah topik kesehatan mental tentang relationship atau hubungan sepasang suami istri khususnya. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton, saya beri judul Maknai Keputusan Bercerai Secara Bijak. Saya tergelitik untuk mengangkat kasus tentang keputusan bercerai karena adanya sebuah pemberitaan di sosial media, baik itu TV, infotainment, ataupun dari YouTube, Instagram, dan lain sebagainya tentang adanya sepasang suami istri selebritis yang sudah mengarungi mahligai rumah tangga cukup lama, lebih dari 15 tahun, dan mayoritas orang menganggap bahwa sepasang suami istri ini kehidupannya adalah adem-adem saja, harmonis, jauh dari gosip-gosip miring, jauh dari gosip-gosip percekcokan. Tapi tidak dinyana di bulan April 2023 ini marak diberitakan bahwa akhirnya sepasang suami istri selebritis yang harmonis tadi memilih untuk mengakhiri mahligai rumah tangga mereka, dan salah satu dari mereka mengajukan gugatan perceraian. Bercerai dalam rumah tangga adalah hal yang sangat-sangat dilematis. Memutuskan untuk tetap bertahan sebagai sepasang suami istri atau memutuskan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga dengan bercerai itu tidaklah hal yang mudah. Apalagi saya sudah mengalaminya dan saya sudah merasakan jika mana sepasang suami istri tadi sudah terlanjur mempunyai buah hati atau anak. Dan pasti ketika kita ini yang langsung terkait sebagai sepasang suami istri tadi ingin memutuskan bercerai, jika mungkin kita ini masih mempunyai orang tua, ketika itu contohnya saya, kedua orang tua mantan istri saya masih hidup, dan dari pihak saya tinggal mama saya, itu pasti yang awal mula yang mempertentang atau berusaha untuk menggugurkan atau membatalkan niat untuk bercerai dari anak-anak mereka. Karena banyak anggapan dari orang-orang, entah itu sebagai orang tuanya langsung ataupun sanak saudara, bahwa perceraian itu adalah keegoisan sepasang suami istri, dan jika ini tidak dipikirkan secara bijak, maka terutama bagi sepasang suami istri yang sudah mempunyai keturunan atau buah hati ini akan mengorbankan perasaan anak-anak mereka. Dan kita pun juga
sudah disodori sebuah kenyataan kehidupan di mana ada seorang tokoh masyarakat yang sangat terkenal, bahkan pejabat, boleh dikatakan pejabat, itu tidak ada angin, tidak ada hujan, yang tadinya harmonis-harmonis saja. Setelah ada perkara sebuah tindak pidana dan akhirnya mengalami sebuah hukuman, menjalani hukuman, akhirnya sepasang suami istri tadi juga bercerai, dan itu pun juga kebetulan sudah memiliki buah hati. Di sini yang akan saya pertegas, yang akan saya ulas secara tidak detail, tapi harapannya bisa diambil sebuah makna bahwa bagi Anda sekalian, entah itu sebagai orang tua, entah itu sebagai sanak saudara famili yang kebetulan anaknya sedang mengalami mahligai rumah tangga di ujung tanduk atau sedang memutuskan untuk menggugat cerai, tolong menghormati hak-hak mereka sebagai sepasang suami istri. Karena apa yang sudah seringkali diutarakan banyak orang bahwa bercerai adalah menunjukkan sebuah keegoisan sepasang manusia dan tidak memperhatikan kejiwaan, unsur kejiwaan, perkembangan mentalitas anak-anak dari buah kasih mereka itu. Saya menganggap hal itu tidak tepat, dan bahkan saya, karena saya sudah mengalami, kita mengabaikan apapun penyebab perceraian itu sendiri, entah itu ada pihak ketiga, entah itu memang watak satu sama lain sudah tidak cocok, pola berpikir, cara mengambil keputusan bersama sudah tidak cocok, dan sudah mengalami sebuah deadlock, sudah dialami sebuah pencobaan, mencoba mencocokkan, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk memberikan kesempatan, tapi pada akhirnya sepasang suami istri ini memang senantiasa mengalami benturan-benturan, problematika-problematika, mengalami sebuah konflik-konflik di mana jika ini tidak segera diambil sebuah tindakan bahwa ini adalah realita, bahwa mereka berdua memang satu sama lain memang sudah tidak bisa untuk jalan bersama. Dan ketika ini sudah terjadi, apalagi jika terjadi ada hadirnya pihak ketiga, entah itu pria idaman lain, entah itu wanita idaman lain, saya mengutarakan realita yang pernah saya alami, bahwa kata-kata kalau dengan kita memutuskan, sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai, itu adalah egois bagi buah hati mereka, itu adalah sama sekali tidak benar. Karena jika sepasang suami istri satu sama lain sudah tahu
adanya hal yang tidak benar, entah adanya kehadiran pihak ketiga ataupun perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, perbedaan watak, perbedaan pengambilan sebuah keputusan, di mana itu memang pada saat kita mau menikah dulu, sudah barang pasti kita ini sudah saling mengenal, saling belajar, saling mendalami. Tapi kenyataannya masa pacaran dan masa pernikahan setelah menjadi suami istri itu bagaikan langit dan bumi. Sehingga kalau memang idealnya apa yang menjadikan sebuah problematika itu sudah dibahas, sudah diberikan sebuah tenggang rasa, tenggang waktu, dan kenyataannya memang masih tidak menyelesaikan perkara, jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan untuk bercerai, daripada, saya garis bawahi ya, daripada Anda sebagai sepasang suami istri tetap bertahan sebagai seolah-olah suami istri yang harmonis, tapi di dalamnya adalah kehampaan. Dan yang lebih fatal lagi jika kehampaannya ada di sepasang suami istri tadi ini senantiasa menimbulkan cekcok atau AB satu sama lain. Saya ulangi, menimbulkan cekcok atau AB satu sama lain. Itu jauh lebih egois, jauh memberikan efek bagi kejiwaan anak buah hati yang mereka punyai, sehingga anak ini tidak bisa melihat sebuah kisah cinta yang benar itu seperti apa, dan nantinya akan membuat anak yang mereka telah bina atau telah dikaruniai anak tadi ini besar tumbuh dengan kejiwaan yang tidak baik, dan ketika mereka nanti dewasa ada dua kemungkinan yang bisa terjadi versi saya. Yang pertama, anak tadi takut menikah, atau yang kedua, anak tadi akhirnya menikah, tapi karena mencontoh figur dua orang tua yang bertahan rumah tangga, memutuskan tidak bercerai, tapi selalu senantiasa cekcok, selalu senantiasa AB satu dengan yang lainnya, itu akan menjadi contoh bagi rumah tangga yang akan mereka jalani. Jadi inilah video yang saya bawakan di kesempatan yang luar biasa ketika saya mendengarkan sebuah berita dari infotainment, dan ini sudah merupakan sebagai bahan pergunjingan, terutama jika dipandang dari agama. Tidak ada agama manapun yang menyukai adanya perceraian. Tapi yakinlah, akan jauh lebih baik memutuskan untuk bercerai ketika mahligai rumah tangga yang saat ini sedang Anda alami memang dalam kondisi yang sudah porak-poranda,
sudah pecah, sudah retak. Karena jika mana Anda mendengarkan dari orang-orang yang tidak mengalami, orang-orang yang tidak pernah merasakan secara langsung, mengerti apa problematika yang sedang terjadi. Karena kegagalan sebuah rumah tangga ini tidak lain tidak bukan yang tahu, yang bisa mengerti intisari problematikanya sendiri, itu adalah suami istri itu sendiri. Dan ini tidak mungkin bisa diintervensi. Jadi bagi Anda yang sebagai orang tua yang anaknya sedang ingin bercerai, dan itu keputusannya pastilah bukan diputuskan hanya 1-2 jam atau 1-2 hari atau 1-2 bulan, tapi sudah melalui proses yang matang dan sudah melalui proses yang dimana sudah dikaji terus dari sebuah tenggang waktu, tenggang rasa. Dan kenyataannya memang dua insan tadi, sepasang suami istri ini, memang terjadi perbedaan sudut pandang, cara untuk satu sama lain melengkapi, mengisi. Ternyata itu tidak bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, sebelum saya menutup video ini, saya pastikan, saya yakinkan bahwa zamannya memang sudah berbeda. Kalau dulu perceraian itu dianggap sebuah hal yang tabu, tapi kalau sekarang ini saya mempunyai sebuah keyakinan, dan saya pastikan bagi diri saya, bagi perkembangan mental ketiga anak saya, apa yang telah saya alami, di mana saya di tahun ke-14 mengalami problematika rumah tangga yang sangat buruk, dan akhirnya kami berdua memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga itu sendiri. Dan ketika itu adalah hal yang wajar, bahwa bagaimana cara untuk agar supaya buah hati yang sudah terlanjur diberikan pada Tuhan ini tidak mengalami sebuah kekecewaan. Dan di sana nanti saya akan membuat video cara-cara agar supaya anak ketika kedua orang tuanya memilih untuk bercerai tidak mengalami sebuah kefrustasian dalam hal kejiwaan, dan tetap menghargai tentang arti cinta itu sendiri. Karena di sini saya sangat prihatin, banyak sekali rumah tangga yang hanya bersandiwara di depan publik seolah-olah masih suami istri yang harmonis, tapi di belakangnya satu sama lain berjalan sendiri-sendiri. Bahkan kasat mata ada sepasang suami istri yang memilih hidup sendiri-sendiri. Yang laki punya wanita idaman lain, yang wanita punya pria idaman lain, dan mereka sepakat memberi pembiaran kepada masing-masing pasangannya. Yang penting di depan publik tidak terjadi perceraian, dengan sebuah alasan kadang-kadang yang tidak masuk akal,
entah itu pembagian harta gono gini, entah itu karena supaya anak-anak mereka tidak mengalami luka batin, dan ini sama sekali salah dan ini sama sekali tidak benar. Semoga video yang saya buat ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan dan bisa menjadi sebuah pencerahan, dan tidak artinya saya mendukung sebuah perceraian atau sedikit-sedikit cerai, sama sekali tidak. Yang saya pertegas di sini, ketika sebuah hubungan rumah tangga itu sudah memang dalam kondisi yang porak-poranda, jangan segan-segan untuk melakukan sebuah tindakan, dan jangan malah memilih mengambang tidak melakukan tindakan apapun dan mengakibatkan nantinya bom waktu itu sendiri yang akan menghancurkan lebih parah bagi khususnya buah hati yang sudah dikaruniakan pada pernikahan Anda semua. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.